Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Agustina, NIM 17040342. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian analisis perancangan perusahaan kelas B. Pertama, kegunaan studi kelayakan. Tujuan melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada suatu waktu tertentu. Dengan studi kelayakan bisnis, diidentifikasi masalah, peluang, tujuan, situasi bisnis, dan manfaat yang dihasilkan, sehingga membantu pebisnis dalam mengambil keputusan. Studi kelayakan bisnis juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Yang kedua, apa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada apakah proyek yang bersifat investasi dapat dilaksanakan dengan berhasil. Ketiga, jenis studi kelayakan dan manfaatnya. Yang pertama, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Manfaatnya yaitu memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, memudahkan pengawasan usaha, dan mempermudah pengendalian. Jenis yang kedua yaitu studi kelayakan proyek. Adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Manfaatnya yang pertama, menghindari keterlanjuran investasi yang memakan dana relatif besar yang ternyata justru tidak memberikan keuntungan secara ekonomi. Dan yang kedua, memberikan informasi kepada decision maker dalam rangka untuk memutuskan dan menilai alternatif proyek investasi yang akan dilakukan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari segi budaya, studi kelayakan bisnis akan menjawab bagaimana dampak keberadaan sebuah bisnis terhadap adat istiadat di wilayah setempat. Sementara dari segi ekonomi, studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau malah menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai pada perusahaan tersebut. Aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial perusahaan. Yang keenam, aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha serta kapan dan bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Yang terakhir yaitu materi kuliah yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Yang pertama, analisa perencanaan perusahaan. Kedua, manajemen keuangan. Ketiga, manajemen resiko. Keempat, manajemen sumber daya manusia. Kelima, manajemen proyek. Keenam, analisa biaya. Ketujuh, sistem pendukung keputusan. Sekian presentasi saya tentang analisa perencanaan perusahaan. Terima kasih.